将大比，天妖郡每3我定全力相助。比，却与以往不同时，但也是让我成为我下次归来，希望从今日起，炼魂部落不再出发吧，王老弟。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Renegade Immortal episode 116 yang akan terjadi nantinya. Dimana pada cerita sebelumnya, setelah Wang Lin melakukan baku hantam dengan Jenderal Iblis Mo Lihai, Wang Lin segera menggunakan teknik telapak tangan surgawi. Meski Jenderal Iblis Mo Lihai mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Wang Lin, namun dikarenakan Wang Lin telah menerobos istana, Jenderal Iblis meminta kepada Wang Lin untuk membantunya mengikuti kompetisi Jenderal Siluman. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah menerima permintaan Jenderal Iblis, Wang Lin mengatakan jika dia akan kembali dalam waktu 3 bulan. Setelah mengatakan hal ini, Wang Lin kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jenderal Iblis hanya bisa menggelengkan kepala menatap kepergian Wang Lin. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Wang Lin, seketika membuat 5 orang yang berada di tahap akhir transformasi jiwa merasa tercengang. Salah satu dari mereka beranggapan jika dia sangat yakin jika telapak tangan tersebut pasti adalah palsu. Meski Jenderal Iblis mengetahui jika 90% Wang Lin mencoba untuk menggertaknya, namun dia tidak berani untuk mengambil resiko. Sehingga Jenderal Iblis tidak berani untuk meremehkan Wang Lin. Jenderal Iblis mengatakan jika 1 tahun yang lalu demi bisa menghadapi 10 tinju keruntuhan, Wang Lin harus menggunakan teknik rahasia hingga mampu menahan 7 keruntuhan miliknya. Namun setelah 1 tahun berlalu, pemahaman Wang Lin telah meningkat dalam waktu yang mengejutkan. Jenderal Iblis mengetahui jika Wang Lin bersama Komandan Yoshi Sui menghilang dalam waktu yang sama, namun hanya Wang Lin yang terlihat kembali. Sehingga Jenderal Iblis beranggapan jika pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun hal ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal Iblis. Ketika berada di dalam kota, Wang Lin segera menggunakan kesadaran ilahinya untuk mencari keberadaan Hu Pao dan melihat penjara kegelapan yang berada di bawah tanah. Meski terdapat sebuah pembatas yang ditempatkan di seluruh wilayah, namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wang Lin, tidak ada satupun dari penjaga yang bisa menghentikannya. Wang Lin menyadari dengan status muridnya, tidak mungkin ditempatkan di bagian lebih dalam. Karena tidak berhasil menemukan keberadaan Hu Pao, Wang Lin kemudian segera kembali ke dalam suku pemurnian jiwa. Setelah kembali, Wang Lin kemudian melayang di udara dan melihat suku pemurnian jiwa. Meski suku pemurnian jiwa tidak berkembang selama 1 tahun terakhir, semua anggota telah berusaha keras dalam kultivasi mereka. Dalam radius 10 km, semuanya telah dikendalikan oleh suku pemurnian jiwa dan terdapat kabut hitam tebal di atas langit. Yang dimana di dalam kabut hitam tersebut terdapat jiwa-jiwa yang bergerak disertai ratapan hantu bergema di dalamnya. Pada saat ini, banyak dari anggota suku pemurnian jiwa yang sedang berkultivasi menggunakan bendera jiwa mereka, sehingga jiwa yang keluar dari bendera jiwa segera masuk kembali ke dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, fragmen jiwa dari kabut hitam kembali ke dalam bendera jiwa. Tak lama kemudian, Wang Lin segera berjalan seperti sambaran petir menuju suku pemurnian jiwa. Menyadari jika leluhur mereka telah kembali, sebuah teriakan dipenuhi sukacita membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi. Ouyang Hua kemudian melesat ke arah Wang Lin untuk menyambut kedatangan Wang Lin. Pada saat yang sama, semua anggota segera berlutut untuk menyambut kedatangan leluhur mereka. 恭迎上仙归来。 3 hari telah berlalu sejak Wang Lin kembali ke dalam suku pemurnian jiwa. Wang Lin pada saat ini sedang duduk di dalam lembah, sementara Sisan berlutut di depan Wang Lin. Sisan merasa sangat senang melihat leluhurnya telah kembali. Wang Lin kemudian merenung sejenak dan beranggapan jika menghilangnya Hu Pao dari penjara kegelapan membuat Wang Lin merasa sedikit heran.
Jika Hu Pao tidaklah tewas, mungkin berada di sebuah tempat misterius, di mana hal ini merupakan alasan Wang Lin kenapa dia tidak bisa menemukan keberadaan muridnya. 住最近的便是古幽城。 Wang Lin kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Sisan. Salah satu alasan kenapa Wang Lin membawa Sisan dan Hu Pao ke kota iblis kuno adalah untuk menguji mereka. Jika kedua muridnya lulus ujian yang diberikan, maka Wang Lin akan mengajarkan teknik baru kepada mereka. 此术定然 Selain teknik pemurnian jiwa, Wang Lin juga akan mengajarkan teknik ekstra jiwa. Namun teknik ekstra jiwa membutuhkan lebih banyak usaha daripada teknik pemurnian jiwa. Meski Wang Lin telah memodifikasinya, namun dia tidak akan mengajarkannya dengan begitu mudah. Sementara Wang Lin segera melupakan teknik dewa kuno yang akan diajarkan kepada Sisan, di mana teknik dewa kuno merupakan sesuatu yang tidak bisa dia ajarkan kepada siapapun. Namun dalam waktu 1 tahun terakhir, Wang Lin menyadari jika Sisan benar-benar setia kepadanya, sehingga Wang Lin segera mengeluarkan sebuah slip giok yang berisi catatan metode kultivasi tubuh yang disebut sebagai 9 budidaya Titan. Wang Lin kemudian segera memeriksa slip giok dan menghafal 9 budidaya Titan yang memiliki total 9 tingkatan. Setelah menghapus 3 level terakhir, Wang Lin kemudian segera memberikan slip giok tersebut kepada Sisan. Sementara Sisan segera menerimanya dan berlutut kepada Wang Lin. Sisan berjanji jika dia akan menggunakan seumur hidupnya untuk setia kepada Wang Lin. Mendengar hal tersebut, Wang Lin meminta kepada Sisan untuk menjaga suku pemurnian jiwa dengan baik, dan memintanya untuk pergi meninggalkan Wang Lin seorang diri. Tak lama kemudian, Wang Lin segera berkultivasi menggunakan bendera 1 miliar jiwa. Sementara itu, jauh di bagian barat sekte pemurnian jiwa, terdapat gurun yang tak berujung. Rumor mengatakan jika ribuan tahun yang lalu, medan ini merupakan tempat pertempuran kuno dari tanah roh iblis, di mana pada saat ini terdapat seorang pemuda yang duduk di depan medan perang kuno ini. Di depannya terdapat lebih dari 100 bendera kecil bergerak mengitari tubuhnya, disertai oleh pecahan jiwa yang keluar masuk ke dalam bendera jiwa. Terdapat seorang laki-laki berjubah hitam misterius yang berjarak 1000 kaki dengan dingin menatap pemuda ini. Dan setelah satu dupa, meminta kepada pemuda tersebut untuk melakukannya. Setelah mengerti dengan hal tersebut, tangan pemuda ini langsung membentuk segel dan sebuah bendera kecil melepaskan cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Tak lama kemudian, Hu Pao membuka kedua matanya dan memberikan hormat kepada pria tua yang telah menolongnya. Pria tua mengangguk dan mengatakan ketika saatnya telah tiba, Hu Pao pasti dapat memperbaiki semua fragmen jiwa di medan perang kuno ini dengan keterampilan yang dia miliki. Sehingga tidak ada lagi tempat yang tidak bisa dia jelajahi di tanah roh siluman. Sambil tersenyum, Hu Pao mengatakan jika semua ini berkat si pria tua yang telah menyelamatkan hidupnya dan membawanya ke tempat ini untuk memperbaiki bendera jiwa miliknya, di mana Hu Pao akan selamanya mengingat semua kebaikan yang telah dia berikan. Dengan wajah dingin, pria tua ini mengatakan jika bukan karena mantranya yang begitu aneh dan segala sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, maka dia tidak akan menyelamatkan Hu Pao. Pria tua ini kemudian memberitahu jika Tuan Hu Pao sebelumnya telah kembali ke kota iblis kuno bertarung dengan Jenderal Iblis dan menyelamatkan Sisan, di mana dia telah terlambat 1 langkah. Dengan wajah dingin, Hu Pao mengatakan jika dia sudah memperbaiki semua fragmen jiwa di tempat ini, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Wang Lin. Namun pria tua ini mengatakan jika bagaimanapun juga, Wang Lin adalah orang yang telah mengajarinya teknik pemurnian jiwa. Kenapa Hu Pao bersikeras ingin membunuh Wang Lin? Hu Pao mengatakan meski Wang Lin yang telah mengajarinya teknik pemurnian jiwa, namun Hu Pao beranggapan jika Wang Lin pasti memiliki motif tersembunyi. Terlebih lagi orang tersebut telah membuat Koma dan Simayan marah sehingga membuatnya dibuang ke dalam penjara gelap. Dalam beberapa bulan pertama di penjara kegelapan, Hu Pao berharap jika Wang Lin akan datang untuk menyelamatkannya. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu telah musnah. Hu Pao kemudian menyalahkan Wang Lin karena telah membuatnya disiksa di dalam penjara. Hingga pada akhirnya semua harapan yang dia miliki berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena Wang Lin, bagaimana mungkin dia akan berakhir seperti ini? Dan untungnya ada Tuan yang telah menyelamatkannya. Pada saat itu ketika Hu Pao terbangun, dia berjanji tidak akan pernah menjadi budak lagi. Mendengar hal ini seketika membuat pria tua merasa bangga.
sehingga tidak heran jika dia ingin menyelamatkannya. Setelah pria tua pergi menghilang tanpa jejak, Hu Pao kemudian mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia beranggapan jika Si Shan terlalu sederhana dan mudah ditipu oleh Wang Lin. Hu Pao berjanji jika suatu hari nanti dia bisa menggunakan bendera jiwa miliknya dan melepaskan puluhan juta fragmen jiwa. Hu Pao ingin melihat betapa terkejutnya Wang Lin. Selain hal tersebut, Hu Pao juga ingin melihat bagaimana Wang Lin dapat menghadapi puluhan juta fragmen bendera jiwa miliknya. Ketika dia berhasil menguasai metode penindasan kehancuran dunia ketiga dan keempat, maka Hu Pao akan memiliki energi iblis yang tidak ada habisnya.